I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau laporan neraca pada perusahaan dagang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiknya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Untuk laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca pada perusahaan dagang, terdiri dari dua, yaitu ada aktiva dan pasiva. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu untuk pasiva terdiri dari utang lancar atau utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal. Data-data yang diperlukan untuk membuat laporan neraca ini kita ambil dari neraca lajur. Dari neraca lajur ini, di sini ada kolom yang namanya neraca. Dari kolom neraca ini, kita gunakan untuk membuat laporan neraca, yaitu yang terdiri dari akun-akun, aktiva, utang, dan modal. Jadi dimulai dari kas, utang, sampai dengan modal. Saya beri tanda di sini. Ini termasuk ke dalam akun-akun yang masuk ke dalam kolom neraca. Jadi di sini dimulai dari kas, utang, dan modal. Ini data-data yang akan kita ambil untuk membuat laporan neraca, yaitu diambil dari kolom neracanya. Untuk angkanya, kita mulai yang pertama, yaitu kas. Di sini ada kas, piutang, persediaan barang dagang. Kita ambil contohnya kas. Di dalam neraca lajur, kas yaitu sebesar Rp239.474.000. Di sini saya buat dalam ribuan rupiah. Jadi kita masukkan angkanya untuk kas, yaitu sebesar Rp239.474.000. Lalu berikutnya piutang dagang. Kita lihat di neraca lajur untuk kolom neraca, piutang dagang sebesar Rp300 juta. Di sini neraca lajurnya menggunakan dalam ribuan rupiah. Jadi kita masukkan angkanya Rp300 juta. Begitu seterusnya sampai dengan aktiva lancar selesai. Jadi aktiva lancar ini terdiri dari akun-akun yang lancar atau peredarannya, perubahannya kurang dari 1 tahun. Dimulai dari kas, ada piutang, persediaan barang dagang, lalu perlengkapan toko, perlengkapan kantor. Di sini ada sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Angkanya semua kita ambil dari neraca lajur. Setelah semua kita pindahkan dari neraca lajur kolom neraca, berikutnya kita masuk ke dalam aktiva tetap. Aktiva tetap di sini ada peralatan toko. Kita lihat peralatan toko. Peralatan toko untuk di kolom neraca yaitu ada sebesar Rp465 juta. Maka kita pindahkan di dalam laporan neraca, yaitu sebesar yang sama Rp465 juta. Lalu berikutnya ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Kita lihat. Untuk akumulasi penyusutan peralatan toko, ini ada di sebelah kredit. Karena ini merupakan penyusutan, maka mengurangi
saldo peralatan toko, yaitu sebesar Rp105.250.000. Maka kita buat di dalam laporan neraca angka yang sama, tetapi ini mengurangi saldo dari peralatan toko. Peralatan toko dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko, namanya nilai buku untuk peralatan toko. Begitu juga dengan peralatan kantor, kita pindahkan angkanya. Peralatan kantor ada di sebelah debit di dalam neraca lajur. Ini peralatan kantor yaitu sebesar Rp150 juta. Dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di sebelah kredit Rp66.500.000. Karena di sebelah kredit dan akumulasi mengurangi saldo dari aktiva tetap, maka di sini juga kita kurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Berikutnya kita lanjut, ada tanah. Kita pindahkan dari neraca lajur. Lalu gedung sama dengan peralatan kantor dan toko, ada penyusutan. Gedung di sebelah debit, sedangkan akumulasi penyusutan gedung ada di sebelah kredit. Maka kita kurangi saldonya. Ini namanya nilai buku untuk gedung atau nilai sisa. Setelah selesai, jumlah seluruh aktiva tetap dan aktiva lancar kita jumlahkan, maka ini dinamakan total aktiva. Selanjutnya kita masuk ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang serta modal. Untuk utang lancar di sini terdiri dari utang dagang. Jadi ada utang dagang, utang gaji, utang bunga, dan beban terutang. Sama datanya kita ambil dari neraca lajur. Untuk neraca lajur, utang ada di sebelah kredit. Maka kita pindahkan semua dimulai dari utang lancar. Yaitu ada utang dagang Rp120 juta. Lalu ada dimulai dari utang dagang ada sebesar Rp396.510.000. Maka kita pindahkan ke dalam laporan neracanya. Utang dagang, lalu ada utang gaji, kita masukkan angkanya, lalu ada utang bunga, dan yang terakhir beban terutang. Jadi semua angka ini kita ambil dari neraca lajur kolom neraca. Begitu juga dengan utang jangka panjang. Di sini ada utang bank. Utang bank sebesar Rp500 juta. Maka kita pindahkan utang bank sebesar Rp500 juta. Setelah kita masukkan angkanya utang bank, lanjut ke modal Hendrati. Untuk modal Hendrati di sini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Di dalam laporan perubahan ekuitas, jadi kita ambil modal akhirnya. Jadi jangan diambil dari kolom neraca lajur untuk modal. Karena ini ada perbedaan angka. Untuk modal di neraca lajur ini merupakan modal awal, sedangkan yang kita butuhkan yaitu modal akhir. Modal akhir kita ambil dari laporan perubahan ekuitas, yaitu di sini ada sebesar Rp1.774.064.000. Maka kita masukkan angkanya untuk modal Hendrati Rp1.774.064.064. Lalu setelah selesai, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal kita tambahkan.
Hasilnya harus balance antara total aktiva dan total pasiva. Inilah tadi pembelajaran kita tentang laporan neraca atau laporan posisi keuangan untuk perusahaan dagang periode 31 Desember tahun 2021. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.